Peringatan keras, cerita ini bukan untuk orang-orang yang tidak percaya dan julid. Demi menjaga nama baik tempat kejadian, dilarang keras berdiskusi dan menanyakan tempat kejadian di kolom komentar. Karena itu di luar tanggung jawab tim Gue Punya Cerita. Selamat menikmati. Apa sih yang terbesit di dalam benak pikiran kalian saat mendengar kata liburan? Happy, hangout sama temen, banyak keseruan. Tapi nyatanya itu gak gue dapet. Jadi gue punya cerita tentang liburan gue di Bandung yang berujung petaka. Kenalin, nama gue Uca, dan gue tinggal di Bogor. Berhubung gue lagi penat sama kerjaan, gue pengen banget gitu refreshing. Lumayan lah buat gademin pikiran. Sebelum gue lanjut cerita, gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silahkan klik link di bawah ini ya, karena support kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Jadi waktu bulan Juli kemarin, gue dan temen gue, sebut saja si A, berniat untuk staycation di Bandung selama 3 hari 2 malam di salah satu hotel yang unik banget. You know lah, kalau cewek-cewek tuh suka banget sama tempat yang instagramable. Oh iya, kita tuh udah pesan hotel itu dari 2 minggu sebelum berangkat. Pokoknya mah udah di-planning rapi banget. Di hari pertama, gue check-in sendiri. Soalnya teman gue si A gak bisa nemenin. First impression gue ke hotel ini tuh suka banget. Sumpil nih, hotelnya tuh lucu sama unik gitu. Saat itu di benak gue gak ada pikiran yang aneh-aneh sama hotel ini. Akhirnya masuklah gue ke kamar yang dituju. FYI, kamarnya madep ke halaman gitu. Nah, gue buka pintu sambil salam dengan sopan. Tapi mendadak gue disambut dengan hawa ruangan yang panas. Rasanya jadi gak enak gitu. Tapi gue masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin perjalanan panjang bikin gue rada sumpek aja kali ya. Terus gue buru-buru mandi dan siap-siap buat jalan-jalan plus meet up bareng teman-teman gue waktu masih kuliah dulu. Ada kejadian aneh banget pas gue lagi mandi. Rasanya tuh dari luar kayak ada yang ngintipin gue gitu. Tapi masa iya sih? Perasaan gue udah ngunci pintu kamar deh. Dan entah kenapa saat itu juga gue ngerasa ngap banget gitu. Berasa banget kamar mandi mendadak sempit. Kayak ada sesuatu yang gede tapi gue gak tahu itu apaan. Gue berusaha tetap fokus dan menggeleng-gelengkan kepala. Singkat cerita, gue yang udah merasa gak nyaman memutuskan untuk buru-buru cabut dari tuh kamar mandi buat ketemu teman gue. Gue ketemu sama si A di kafe. Lega banget rasanya. Di luar gue bener-bener menikmati suasana kota Bandung sampai jam 9 malam. Ngobrol ngalur ngidul mengenang masa-masa kuliah. Selesai nongkrong, gue sama si A ke hotel bareng. Yeay, bisa gibas malam suntuk nih. Semoga malam pertama staycation di Bandung jadi seru. Pas kita masuk kamar, suasana jadi gak enak. Rasanya sama persis kayak pas awal gue check-in ke kamar ini. Dan entah kenapa teman gue si A bilang kalau dia lagi dapet. Nyes, firasat gue makin gak enak nih. Tapi gue berusaha tenang dan gak ngasih tau ke temen-temen gue tentang apa yang gue rasain. FYI, kenapa gue bisa sensitif dengan aura-aura kayak gini tuh karena keluarga gue tuh punya riwayat yang bisa merasakan dan melihat hal-hal di luar nalar. Ya simpelnya kata penduduk bumi mah indigo kali ya. Cuma di keluarga gue doang yang gak bisa lihat hal-hal gituan. Gue sih merasa bersyukur. Amit-amit deh bisa lihat kayak gituan. Takut. Alhasil yang awalnya mau gibah manja sampai pagi gak kesampaian. Kita sama-sama capek dan memutuskan untuk tidur. Dalam hati, gue komat-kamit baca doa dan apapun itu demi menyingkirkan segala gangguan yang gak gue harapkan. Paginya gue bangun. Alhamdulillah gak ada yang aneh-aneh. Gue bener-bener tidur nyenyak gitu. Sampai-sampai gak mimpi sama sekali. Teman gue masih tidur kayaknya. Gue gak tega buat bangunin dia. Biar segar, gue memutuskan untuk mandi duluan. Biar biur mandi deh. Pakai shower deng. Lagi dan lagi gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue. Samar-samar pas gue nahan pedesnya sampo yang kena mata, gue ngeliat ada gayet hitam besar di sudut kamar mandi. Ya amplop, apa gerangan? Gue pura-pura gak ngeliat dan berusaha menghiraukannya. Selesai gue mandi, A bilang kalau dia habis dapet mimpi serem.
Gue langsung merinding dong. Karena penasaran, gue coba tanya ke dia mimpi apaan. Dia cuma bilang serem banget. Saking seremnya, si A gak berani cerita sama gue. Temen gue sempat bilang kalau dia udah berusaha bangun cuma gak bisa. Seketika gue tatap dalam mata temen gue. Gue sadar dia tertekan dan ada yang gak beres. Sontak gue coba telepon bokap gue dan sekeluarga di rumah buat minta doa. Jujur gue kepikiran, anjim, gue ngerasa ada yang gak beres. Apalagi pas si A bilang gue tidur nyenyak banget. Di situ gue makin curiga. Tapi alhamdulillah di hari kedua semuanya baik-baik aja. Mungkin karena saat kita keluar hotel atmosfernya udah beda, udah positif. Pokoknya feels good Bandung nu aing lah. And then finally tepat di hari terakhir gue mau check out, which is ya meninggalkan Bandung dan sejuta kenangannya lah. I mean gue bakalan rindu. Skip dah, kembali ke topik cerita. Di hari terakhir gue mau check out, gue mandi. Ya iyalah mandi, masa iya gue ngebiarin ketek gue bau asem? Hello. Dan lagi-lagi hal yang gue takutkan menghampiri tiada henti. Sampai-sampai pas gue mandi, gue sengaja buat ngebuka dikit pintu biar si A bisa ngawasin gue. Selesai mandi, gue siap-siap packing koper segala macem. Nantinya teman gue cowok, sebut saja I, bakalan ngejemput kita di hotel. Entah kenapa kepala gue mendadak geliyingan gitu. Rasanya tuh pusing kayak susah nyerna rumus Pythagoras sampai mau pingsan. Saat itu juga gue keinget omongan si A. Katanya sebelum gue mandi, gue tuh ngigau sambil ngomong, itu kok ada yang berdiri di lorong dekat kamar mandi deh. Itu di lorong siapa sih? Di lorong siapa sih, liat-liat kita. Dan gue langsung jatuh pingsan. Dan ini berdasarkan cerita temen gue ya. Si A panik sampai manggil resepsionis. Posisinya di situ temen gue si I udah datang ya. Dan si I sadar kalau gue nggak sembarangan pingsan. Dia sadar kalau gue sedang gak baik-baik aja. Seketika gue mengambil posisi tiarap dengan rambut terurai. Tangan gue mencengkeram lantai. Seolah-olah badan gue kepatah-patah gitu. Di sini posisi gue udah kerasukan ya guys. Rasanya campur aduk. Ya gimana sih ya jelasinnya. Gue ngerasain sakit kayak apa yang dirasain makhluk gitu. Dan gue berasa remuk banget. Gue gak bisa ngomong. Yang ada malah ngeraung-ngeraung gak jelas. Temen gue dan orang hotel pada panik karena di sini gak ada orang pinter. Tapi bukan Albert Einstein ya. You know lah maksudnya apa. Dan bruk, gue pingsan lagi. Kali ini gue digotong ke kasur. Semua orang berharap masalah ini udah selesai. Nyatanya enggak. Dari sinilah semua teror itu bermula. Usut punya usut, yang pertama masuk ke tubuh gue adalah sesosok yang patah-patah tadi itu. Dan ternyata dia tuh yang hadir di mimpi temen gue, woy. Which is, dia yang buat gue tidur pulas di malam pertama. Anjir, ngeri gak sih? Karena suasana makin kacau dan gue masih tergolek pingsan, si A dan si I berinisiatif nelpon bokap gue. Semua dengan gamblang dia jelasin perihal kronologi dan apa yang telah kita alami. Sontak, sosok di tubuh gue ini pengen ngomong sama bokap gue. Nah, yang nyebelin tuh setan malah iseng dan main-main pas ditelepon sama bokap gue. Apalagi pas bokap udah mulai baca doa. Tuh setan yang ngerasukin gue bilang gini, saya cuma mau ketemu sama Aki anak ini. Saya cuma minta tolong disempurnain. Tolong. dari suaranya aja udah ngeri anjir. Please keluar lo dari tubuh gue. FYI nih ya, Aki di sini tuh orang yang pinter kepercayaan keluarga gue gitu. Beliau selalu membantu keluarga gue misal ada kejadian yang gak diharapkan kayak saat ini. Tuh telepon disambungin ke Aki gue. Aki gue berpesan buat tuh setan biar gak gangguin gue lagi. Tapi nih setan masih kolot. Katanya dia udah capek luntang-lantung gentayangan di dunia manusia. Sampai akhirnya dia nemuin gue yang mungkin dalam keadaan lemah, banyak pikiran dan kosong. So, di sini gue sebagai jembatan perantara dia. Terus tuh setan ngomong gini, Saya akan keluar dari badan anak ini. Tapi setelah saya keluar akan banyak masuk karena gerbangnya sudah terbuka. Anak ini gak kuat, kasihan dia. Saya mau ke Aki sekarang. Tolong bantu saya. "Bleh."
Di saat itu gue bangun dan langsung muntah.